يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pemirsa Rohis TV yang insyaallah dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama mengundang Ustadz Abdur Rahim, yang mana beliau adalah seorang pendakwah yang mempunyai anak 9 dan hafiz semua, Ustadz, Masya Allah. Dan hari ini insya Allah beliau akan sharing bagaimana cara menjadikan anak bisa hafiz Quran melalui rumah, begitu Ustadz ya? Ya. Untuk itu mari kita simak ya, dan kita buka dulu dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya bisa Ustadz Abdur Rahim bisa menyampaikan bagaimana kiat-kiat rahasia untuk anak bisa menghafal Al-Quran melalui rumah. Ustadz, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasliman katsiran katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, terkhusus juga kepada anak-anak, para pemirsa yang Rohis TV Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung, dimanapun sedang mendengar ya muzakarah ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya di bulan Syawal yang bahagia ini mempertemukan kita dengan kami ya, keluarga, saya dengan 3 putra putri yang sempat hadir di sini. Alhamdulillah, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rohis TV yang mulia, sebagaimana yang disampaikan tadi, topik kita yaitu menjadikan anak hafiz Al-Quran di pangkuan ibu di umur sebelum 7 tahun gitu ya, atau di umur 7 tahun. Tentu kita ingin sampaikan ya, bagaimana caranya. Namun untuk menarik perhatian kita dan kesemangatan kita, di sini ada mereka ini 9 bersaudara ya, yang Bapak Ibu mungkin sering kalau buka YouTube itu ada yang namanya Hasan Basri, Hafiz Cilik. Ini mereka ini 9 bersaudara ya. Mereka ini 8 orang setelah selesai menghafal 30 juz. Nah, yang ada di sini yang sebelah kanan kali saya Abu Zar, putra nomor 2. Kemudian yang kecil ini namanya Aisyah, putra anak yang nomor 9, sekarang umur yang 4 tahun, baru hafal 9 juz. Nanti kita akan dengar suaranya ngaji sedikit ya. Kemudian ini Abdullah Zubair, putra nomor 6. Untuk sementara ini Abdullah Zubair ini yang paling tercepat menghafalnya di rumah. Dia hafiz 30 juz kurang lebih di umur 5,5 tahun. Jadi kita, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita minta ya, Ustadz kita untuk mungkin 3 ya, sambung ayat itu dengan Abdullah ini. Disilakan. Yang siapa dulu Ustaz?
Abdullah nih, Abdullah. Untuk suratnya tafadhol Ustaz ya. Jelas. Nanti saya membacakan ayat disambung Ustaz ya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'a faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Masya Allah, benar semua, Insya Allah. Tuh selanjutnya masih Abdullah Ustaz. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a Aw takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara hilala tafjira aw tuskitas samaa kama za'amta aw ta'tiya billahi wal malaikatu. Masya Allah. Sekarang Aisyah kita minta. Oh iya, sekarang yang dia ngaji sendiri. ya di Aisyah ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah jarratil ardu rajja faqa'aris sibaru mas'a akanat aba'an mubasa akuntum ajwajan sabasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah as-sabiqun as-sadiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im afaman minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Masya Allah, baca surat Al-Waqi'ah ya. Ini di Aisyah ya namanya Ustaz ya? Ini masih berapa tahun Ustaz? 4 tahun. 4 tahun Ustaz ya? Masya Allah. 4 tahun sudah hafal 4 juz Ustaz? 9 juz. Masya Allah. Saya dulu 4 tahun belum bisa apa-apa Ustaz. Masya Allah. Dari rumah Ustaz? Masya Allah. Yang besar di tas juga Ustaz? Enggak. Iya. Taib, untuk selanjutnya yang perlu pemirsa Rois RSAM TV ketahui ya, ini tadi untuk sambung ayatnya yang Abdullah tadi itu tidak direncanakan, maksudnya tidak ada settingan mau surat ini itu tidak ada. Jadi murni saya membuka langsung mushafnya dan saya baca sesuai yang saya lihat. Jadi beliau memang luar biasa, sudah mungkin Ustaz ya, insyaallah. Nah, pemirsa RSAM TV yang dimuliakan Allah SWT, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sharing-sharing dari Ustadz Abdurrahim bagaimana cara mengungkap rahasia menjadikan anak hafiz Al-Quran melalui rumah. Thayyib, tafadhol Ustadz. Nah, jadi para pemirsa Rohis TV yang mulia, tadi kita sudah sama saksikan ini untuk motivasi kita sebagai contoh saja.
Maka kalau kita bicara tentang caranya, ya, itu sebenarnya cukup sederhana sekali, yaitu kita ikut hadis-hadis dari Nabi SAW. Cuman sebelum itu kita yang sedikit mesti berat sedikit itu adalah membangun pondasinya, ya. Jadi maksud membangun pondasi ini yaitu membentuk keyakinan ayah ibunya dulu. Benar-benar satu orang ayah dan ibunya harus yakin betul dengan Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu ibunya sungguh-sungguh memberi waktunya kepada anaknya, ya, sabar, tekun, ya. Nanti ini pondasinya dulu. Kemudian ayah ibunya tentu harus memiliki kefahaman yang benar ini tentang anak ini dalam konsep Islam, ya. Bahwa salah satunya yaitu Allah katakan dalam Al-Quran itu qurrata a'yun, ya, bahwa anak ini bagaimana jadi penyejuk pandangan mata kita, atau menjadi permata hati kedua orang tua, membahagiakan kita nanti di dunia dan di akhirat. Nah, inilah kedudukan anak yang paling penting mesti kita pahami, sehingga dengan itulah kita akan arahkan anak-anak kita. Kemudian para pemirsa yang mulia, nah sehingga kalau masuk pada caranya kita ikut pada hadis-hadis Nabi, ya. Hadis ini sering kita dengar sebenarnya, ya. Seperti awal madrasah itu di pangkuan ibu. Ini menunjukkan pendidik hari-harinya yang dekat dengan anak ini adalah ibunya. Yang kedua, kata Nabi, setiap anak ini lahir fitrah, ya, fitrah bersih gitu. Orang tuanya lah yang menjadikan dia, ya. Yahudi kah, Majusi kah, Nasrani kah, Islami kah. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu lahir diazankan telinga kanan, iqomahkan telinga kirinya. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Awal anak pandai bicara, ajarkan la ilaha illallah. Kemudian perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Nah, ketika berumur 10 tahun kalau nggak mau pukul. Jadi beberapa hadis pendidikan ini dari Nabi yang sederhana ini yang kami amalkan di rumah, ini yang diterapkan di rumah. Nah, maka pelaksanaan teknisnya, caranya masukkan hadis ini. Ketika satu orang bayi lahir ke permukaan bumi ini, ya, maka dari 0 tahun itu begitu lahir sebenarnya sudah mulai belajar. Gimana belajarnya anak-anak kecil atau bayi ini? Yaitu dengan memanfaatkan alat indera pertama yang difungsikan itu telinganya. Ini maksud azan itu seolah-olah Nabi suruh rebut telinga anak kamu, perdengarkan yang baik-baik atau perdengarkan Quran. Nah, jadi selagi anak ini belum bisa ngomong, ibunya, saya lihat betul ibunya anak-anak ini sudah aktif, sambil disusui, sambil dibajui, digendong, diayun, ya, sudah dilapas-lapaskan huruf-huruf Quran dan sudah dihafalkan Fatihah, surat-surat pendek gitu, walaupun anak ini cuma mendengar. Nah, itu. Kemudian kata Nabi, awal anak pandai bicara, ajarkan dia la ilaha illallah, ya. Maksudnya ada anak yang mungkin 1,5 tahun kah, 2 tahun kah baru mulai ngomong. Maksud Nabi, sekarang anak kamu sudah mulai ngoceh-ngoceh, sudah mulai ngomong. Arahkan lisan anak kamu, giring lisan anak kamu, nah, gitu. Nah, jadi saya lihat betul mereka ini begitu pandai bicara, ya, walaupun tertatih-tatih, walaupun masih belum pas, langsung bisa ngapal Quran. Ini anak-anak ini begitu pandai ngomong langsung bisa ngapal Quran. Nah, rata-rata mereka ini di umur 2,5 tahun ke umur 3 tahun itu sudah hafal 3 juz Quran. Jadi uminya menghafalkan lewat bacaan uminya gitu, pelan-pelan, ya, juz 30, 29, 28 gitu. Satu-satu ayat dihafalkan, ya kan? Sambil duduk, sambil masak bahkan, ya. Nah, sudah dihafalkan. Jadi huruf-huruf Quran itu pun abata saja pun sudah dilisan-lisankan tanpa menunjukkan tulisannya dulu. Nah, begitu anak-anak ini ya, tadi sudah pandai, ini kita sudah pandai ngomong, ya kan,
sudah mulai dihafalkan surat pendek, dan saat itu juga mereka sudah dihafalkan huruf-hurufnya tadi. Nah, setelah lapasnya huruf Quran tadi sudah pas, maka tunjukkan tulisannya, langsung nyambar anak ini. Jadi insya Allah mereka ini semua Pak, belajar Iqra 1 sampai 6 itu bisa baca Quran tuh dalam waktu 15 hari aja. 15 hari ya. Dari pengenalan huruf itu bisa 15 halaman sehari, bisa 20 halaman sehari, karena sudah biasa di lapas-lapas mereka, bahkan mereka sudah menghafalnya gitu. Nah, di umur 3 tahun mereka ini menghafal Quran itu sudah dengan bacaannya sendiri, tanpa menunggu uminya lagi gitu, tanpa menunggu ibunya lagi. Nah, jadi sejak pandai baca Quran, anak-anak ini umur 3 tahun itu ya, terserah bapak-bapak kalau lebih sedikit itu enggak masalah umurnya. Ini jelas 3 tahun mereka ini sudah mulai menghafal Quran dengan bacaannya sendiri. Nah, kata Nabi SAW, perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Jadi kita sudah banyak Pak ya, bertemu ulama ya, muzakarah dengan ulama. Jadi mereka ini cocok dengan hadis ini bahwa umur 7 tahun kan perintahkan sholat, bukan baru ngajarin sholat. Nah, ternyata umur 7 tahun itu hubungannya dengan Quran bukan baru mulai ngajarin Quran 7 tahun. Sebenarnya sudah hafiz Quran anak-anak di pangkuan ibunya. Jadi seperti mereka ini ada yang hafiznya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, jadi masa bersihnya anak ini, masa keemasan itu ya, yang kata Nabi fitrah setiap anak lahir tadi, yaitu sejak awal dia pandai ngomong sampai umur 7 tahun ini. Disinilah anak ini diajarin bacaan sholat semua, di sini anak-anak diajarin doa-doa pendek, dan disinilah anak itu sudah waktunya sudah habis Quran. Nah, sekedar untuk membuktikan ini, maka kita tentu cari apa? Hitung-hitungan lembaran Quran. Nah, ini ada Abdullah sini, bisa jawab langsung Abdullah ini kan. Satu halaman yang biasa dihafal anak-anak ini jumlahnya 15 baris ya. Abdullah ini kita tanya, menghafal 15 baris ini butuh waktu berapa lama Abdullah? Setengah jam. Setengah jam. Nah, setengah jam aja Pak ngapalin satu halaman ini. Jadi Quran ini satu juz itu 20 halaman, maka kali 30 juz, kesimpulannya Quran ini kurang lebih 600 halaman. Satu halaman aja ini umi mereka ini menyimakkan sehari, menemaninya sehari. Nah, 600 hari anak kita sudah habis Quran di usia subur ini, di usia belum terlalu main-main kemana-mana loh, di usia pangkuan ibunya. Jadi 600 hari itu sama dengan 20 bulan. 20 bulan itu sama dengan 1 tahun 8 bulan. Nah, pantaslah 5 tahun sudah habis Quran. Dan tidak hanya anak ini, mungkin kita di RCTI Hafiz itu sering lihat juga ada 5, 6 atau 7 tahun sudah ditampilkan sana para hafiz-hafiz Quran. Nah, jadi waktu yang terbaik itu kalau ibunya mungkin ada kesibukan lain, setidak-tidaknya mereka ini banyak mengambil waktu di 5 waktu sholat itu. Jadi habis sholat subuh, setiap anak ini dilatihkan sholatnya, habis itu disimakkan Qurannya, mulai mencari Quran itu sampai katakanlah jam setengah 7, jam sarapan pagi gitu, setengah 7 kah. Nah, nanti siang lagi ya, sore lagi gitu. Jadi bisa sampai 8 halaman mereka satu hari. Nah, jadi intinya Ustaz, teknisnya seperti itu. Ibunya membagi waktu untuk anaknya ya, dengan sabar, dengan tekun mendidampingi, menghafalkan 1 halaman sehari. Ini sudah memadai, sudah cukup. Di sebelum 7 tahun sudah selesai menghafal 30 juz. Nah, untuk teknisnya langsung mungkin tadi Ustaz mau ada yang bertanya nih. Masya Allah, saya ini kagum ya dengan beliau, bagaimana cara bisa menjadikan semua anaknya bisa hafiz Quran. Nah, kebetulan saya ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Nah, terkait kesibukan Ustadz ya, berdakwah dan lain-lain. Jadi yang paling berperan penting dalam menjadikan anak hafal Quran ini berarti ibunya Ustadz ya? Ya, ibunya, yang utama ibunya. Banyak dalil-dalil yang menyatakan ibunya.
Karena kan suami-suami ini kan kita ini ahli lapangan, banyak di luar rumah. Cari nafkahnya kadang pagi pulang sore. Sementara ibu-ibu ini sebaiknya itu memang lebih banyak di rumah bersama anaknya. Dan semua kita tahu nabi-nabi kan laki-laki, ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ini mereka ini semua dididik ibunya. Nah, itu. Ya, jadi kuncinya di ibunya, gitu Ustaz ya. Nah, kan saya juga pernah dengar Ustaz ya. Jadi ada Ustaz juga yang menyampaikan, jadi anak itu ketika lahir itu mendengarkan Al-Quran. Nah, tapi ada juga Ustaz yang menyarankan kalau anak itu diperdengarkan melalui audio Ustaz. Jadi melalui audio. Nah, itu yang paling baik itu melalui audio seperti itu atau langsung melalui ibunya Ustaz? Ya, jadi kita kalau keluarga saya di rumah belajar itu memang tanpa audio, tanpa alat gitu. Sebaiknya belajar itu memang manual langsung, dilisankan, dilafazkan, ibunya langsung, manual langsung ya. Nah, kalaupun lewat audio ini mungkin sekedar tambahan atau selingan atau penguatan. Semisal anak ini sudah katakanlah sudah hafal di umur 5-6 tahun, makin dia untuk mematangkan bacaannya atau mencontoh suara-suara yang baik itu boleh saja. Tapi masa 3-4 tahun tadi, masa proses menghafal itu baiknya manual, langsung dia dengan langsung. Nah, mungkin di sela-sela istirahat ya mau diperdengarkan boleh aja, silakan aja gitu. Jadi yang paling baik manual Ustaz ya, melalui lisan ibunya langsung. Karena kita khawatir banyak memang dengan audio ini, ya anak ini kadang rajin dengar, senang dengar, tapi tetap dia nggak menghafal dia gitu. Hanya senang dengar Ustaz ya. Dengar aja gitu ya. Nah, itu. Jadi dia menghafal langsung juga, dia dengar untuk sifatnya tambahan ya, selingan, pematangan, penguatan gitu. Ya. Kalau boleh saya tahu Ustaz, kira-kira maaf nih Ustaz ya, untuk ibunya ini apakah sudah hafal Quran sudah Ustaz? Nah, jadi tadi Allah Subhanahu wa taala beritahu ya bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, tapi bagi siapa yang mau menghafalnya. Nah, jadi nggak nunggu uminya hafizah dulu, ahli Quran dulu. Nah, ini saya bongkar rahasianya ini. Di tahun 97 uminya anak-anak ini, istri saya tuh waktu saya nikah tahun 97 itu belum pandai baca Quran benar. Pernah ngaji Iqra 4 katanya waktu masih remaja. Sibuk sekolah nggak ngaji. Waktu menikah disitulah mulai belajar ngaji lagi bareng saya. Saya pun nggak ahli juga, ngaji terbata-bata. Nah, jadi dengan apa ya, karena hidayah, semangat agama, semangat keyakinan tadi, setelah dakwah tadi timbul keyakinan dan keinginan itu, maka pelan-pelan belajar. Bahkan anak pertama dulu, anak kedua, uminya ini, anak pertama itu mau ngajarkan Iqra 1, uminya belajar dulu Iqra 1 gitu. Nah, mau ngajarkan Iqra 2 belajar dulu, karena Iqra itu ada tuntunannya gitu. Jadi inilah menandakan kasih sayang Allah juga, inilah menandakan keadilan Allah. Kalaulah nunggu uminya hafizah dulu, berarti kita orang awam nggak punya peluang dong. Sementara Allah dan Rasulnya bagi peluang untuk kita semua. Dan terbukti hari ini banyak yang orang tuanya nggak pondokan, nggak hafizah, nggak ahli Quran, tapi sudah mulai banyak menjadi hafizah gitu. Walaupun setengahnya mungkin di rumah, selesainya mungkin di madrasah gitu. Nah, jadi menandakan kasih sayang Allah. Jadi asal uminya bisa baca aja, bisa nyimakkan, bisa menghafalkan Quran. Nah, nanti finishingnya, penyempurnaannya serahkan ke ahlinya juga gitu. Nah, gitu. Jadi nggak harus nunggu hafiz dulu ya Ustaz ya. Karena memberikan peluang kepada kita semua, terutama orang yang awam juga bisa melakukan seperti itu Ustaz ya. Nah, untuk gini Ustaz, kan waktu kalau sekarang kan anaknya 9 Ustaz ya, mungkin lebih ya, mungkin kalau saya mungkin lebih ribet mungkin ya. Nah, waktu anak yang pertama itu
itu mulai membacakannya itu bagaimana Ustaz? Maksudnya apakah setelah lahir apa langsung setiap hari atau setelah habis sholat langsung dibacakan 1 lembar atau 2 lembar gitu Ustaz? Ya, jadi begitu anak ini tadi pandai bicara, memulainya itu dengan ringan, santai aja, dengan menggantikan dia nggak nyanyi loh gitu. Jadi dihafalkan uminya sambil duduk, sambil masak gitu. Yang pendek dulu kan, udah Fatihah dulu. Nah, baru Qul huwallahu ahad gitu kan. Mana yang uminya hafal pendek-pendek, surat pendek itu dihafalkan dulu. Nah, ketika uminya sudah habis yang dihafalnya juga, nah tetap juz 30 tapi uminya menghafalkan, dituntun anak ini melihat dengan uminya baca gitu. Ini berlaku sampai anak ini sebelum bisa baca Quran gitu, sebelum umur 3 tahun tadi. Jadi yang saya bilang mereka hafal di umur 2 tahun setengah ke 3 tahun itu sudah hafal 3 juz itu uminya yang menghafalkan, dia bisa gitu. Jadi waktu baru mulai bicara Ustaz ya. Ya. Tahir ya Ustaz ya. Gak apa-apa ya Ustaz ya. Nah, kalau sekarang kan yang fenomena zaman sekarang kan anak-anak kecil itu kan itu ya Ustaz ya, sangat gemar bermain handphone Ustaz ya, sampai lupa waktu. Nah, ini bagaimana cara Ustadz mengatur anak-anak Ustadz kan 9 ini, bagaimana masih semangat dalam menghafal tanpa diganggu oleh handphone Ustadz? Ya, kita dari adanya zaman HP ini kita memang nggak pegang-pegang HP, jangankan yang ada gambar-gambarnya, HP jadul aja kita nggak pegang, nggak punya gitu. Jadi anak-anak ini di rumah tuh waktu kecil-kecil menghafal tuh ya bersih, nggak tahu HP, nggak apa. Ya cuman udah besar, udah habis mereka kesana kemari ya kenal HP juga gitu. Jadi yang penting masa pelajar itu dan kita penting sekali ya Bapak Ibu setelah mendengar ini, coba selagi anak kita ada yang kecil-kecil di rumah, usia mereka ini bisa kita ambil untuk menghafal Quran, agak dijauh-jauhkan sedikit lah gitu, agak ditahan sedikit. Kalaupun dia tetap tagih, kasih syarat gitu, mungkin dia bisa hafal 2 baris, 3 baris gitu. Jadi ya mesti uminya ya agak kuat lah menahan anak ini gitu ya. Nah itu yang sudah sempat kecanduan. Kalau sempat belum ya disimpan gitu. Jangan terlalu di depan anak, dibiarin gitu, akhirnya terbiasa nanti anak-anak. Nanti kalau dia sudah hafiz nanti ya walaupun dia main dia sudah punya pondasi gitu kan, tetap dia sudah hafal Quran gitu. Ya Ustaz, jadi kuncinya tetap waktu kecilnya Ustaz ya. Jadi jangan sampai sudah diberitahu tentang handphone tersebut. Baik, jazakallahu khair Ustaz Abdurrahim dan juga anak-anak beliau yang Masya Allah luar biasa. Sedikit pemberitahuan ya. Jadi ada sebuah buku ini yang ditulis oleh Ibu Neni Suswati. Jadi based on true story. Jadi ini buku ini isinya true story Ustadz Abdurrahim. Jadi buku ini mengisahkan cara-cara Ustadz Abdurrahim dan juga istrinya menjadikan semua anaknya menjadi hafiz dan hafizah. Dan sewaktu menulis buku ini anak beliau masih 7 Ustadz ya, dan sekarang sudah 9 hafiz semua. Nah, bagi pemirsa Rois RSAM TV yang ingin membeli buku ini bisa melalui nomor 0813 3863 0497. Saya ulangi 0813 3863 0497. Ini nomornya anaknya Ustadz Abdurrahim yang kedua, Abu Zar Al-Ghifari. Bagi pemirsa Rois RSAM TV yang ingin membeli bukunya, yang ingin menjadikan anaknya semua hafiz dan hafizah Al-Quran, bisa membeli buku ini. Insya Allah jika ada niat dan tekad yang kuat, insya Allah anaknya hafiz Quran Ustadz ya. Insya Allah. Dan bagi pemirsa yang berada di Zoom yang misalnya kurang jelas, nanti insya Allah video akan diupload di YouTube Rois RSAM TV. Insya Allah nanti linknya juga dibagikan. Tapi begitu Ustadz, jazakumullah khair Ustadz dan juga anak-anaknya yang telah menyempatkan waktu untuk
bisa sharing-sharing di kesempatan pagi hari ini. Ternyata menjadikan anak hafiz dan hafizah itu nggak semua melalui pondok ya Ustaz ya, tapi dengan rumahan pun beliau telah mencontohkan bagaimana nggak menunggu ibunya hafiz Al-Quran, tapi dimulai sambil belajar dan juga mengajarkan, begitu saja. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair pada Ustaz Abdul Rahim dan juga anak-anaknya yang telah menyempatkan waktu untuk bisa sharingkan pagi hari ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa like, subscribe dan juga share ya channel YouTube Rois RNHM TV agar dakwah kita semakin melejit insyaallah.